Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Amelina Putri dari kelas 1010 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai 1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 2015, karya Ahmadin 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Pada masa perjuangan pergerakan nasional Indonesia, periode awal adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran organisasi-organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kurun waktu periode awal ini adalah antara tahun 1908, yaitu saat pertama berdirinya organisasi awal pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo, hingga tahun 1912, yaitu saat pendirian organisasi awal pergerakan nasional lainnya, yaitu Muhammadiyah. Organisasi yang ada di periode ini adalah Budi Utomo 1908, Serikat Dagang Islam 1905 atau 1906, dan Muhammadiyah tahun 1912. Periode awal ditandai dengan ciri khas organisasi dan tujuan perjuangannya yang baru, namun mendasar dan sederhana. Organisasi dan gagasan yang diperjuangkan saat itu terbilang baru, karena menghimpun keseluruhan masyarakat setempat sebagai rakyat yang perlu memiliki perubahan taraf hidup dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melalui pengupayakan kesepakatan pendidikan atau Budi Utomo, Perhimpunan Serikat Dagang Islam, dan kegiatan pendidikan sosial agama atau Muhammadiyah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Latar belakang lahirnya pergerakan nasional, salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Penyebab terjadinya pergerakan nasional sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, faktor internal, dua, faktor eksternal. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal terlebih dahulu. Satu, faktor internal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri adalah satu, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Dua, rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Tiga, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. 4. Adanya rasa kedasaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya pergerakan nasional adalah satu, masuknya paham liberalisme dan human rights. 2. Diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi pelajar Indonesia. 3. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan masa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. 4. Gerakan Turki Muda pada 1896 sampai 1918 yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. 5. Gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. 6.
pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Selanjutnya saya akan membahas tentang masa pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920. Masa pembentukan merupakan awal dari pergerakan nasional di mana munculnya organisasi-organisasi berhaluan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Organisasi terdiri dari 1. Budi Utomo tahun 1908, 2. Perhimpunan Indonesia tahun 1908, 3. Indische Partij tahun 1912, 4. Serikat Islam tahun 1911. Organisasi tersebut masih pada fase pengembangan karena belum memiliki pengaruh sosial politik yang luas. Selanjutnya, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya, masa moderat. Masa moderat pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.